Sekarang nyerang mesti langsung. Pokoknya masih jauh sih, sekitar perjalanan setengah jam lagi dari sini. Kuat kan lu? Siap. Teman-teman, hari ini kalian masih inget nggak episode dimana saya ngeliat ular kobra sepasang kawin? King kobra yang nggak birahi. Jadi lihat, oke, kayaknya saya harus sedikit duduk dulu. Baru mau duduk. Kawin. Jadi beberapa bulan yang lalu saya tuh lihat 2 ekor king cobra di wilayah sekitaran hutan bambu sini tuh kawin. Cuma posisinya saya lupa nih, spotnya saya nemuin di sebelah mana. Tapi kan king cobra teritorial nih, Dev. Jadi dia tuh nggak akan mungkin bisa jauh pergi. Tapi hitung-hitungan saya harusnya sekarang dia udah nelak si betinanya. Soalnya itu emang bener-bener kawin. Jadi saya penasaran nih teman-teman, penasaran dalam artian pengen banget datang lagi ke sini untuk survei, lihat lagi bahwa bener gak sih king cobranya sekarang udah nelur atau belum. Makanya kita mau coba cari sasarannya ya, Devi. Hei, iya saya lupa kenalin teman saya nih teman-teman. Ini Devi Arkau. Jadi ini sahabat saya dari Purwakarta teman-teman. Nah, tempo hari dia juga sempat bantuin masalah klarifikasi masalah saya mati juga. Ya. Panji kan sekarang mulai kerja gitu kan, sama aja kalau kalian percaya sama hoax, sama aja kan kalian tuh ngeredam rezeki orang juga kan. Jadi selain ternyata dia juga sekarang nge-vlog sama kayak Panji di sebelumnya, tapi di Instagram ya kalau Devi ya. Followersnya gila teman-teman, lebih banyak dari followers saya Instagramnya. Beneran banyak. Ntar deh saya kasih Instagramnya kalau yang kepo. Masih jomblo. Ya udah ya, Dev. Oh, itu sebenarnya pohon induk. Jadi gini, itu bukan daun. Yang kamu lihat di batangnya itu hijau, itu lumut. Lumut. Jadi pohonnya mah daunnya cuma sampai ke tangkai atas gitu aja. Cuma karena gini, nah ini kalau pendaki dia kehilangan arah dan nggak ada kompas. Nah, terutama teman-teman di rumah, misalkan ke dalam hutan trekking, abis itu nyasar, ini bisa jadi tips yang akurat. Jadi kita bisa tahu arah di mana barat dan timur dari si pohon yang berlumut kayak gini. Wow. Iya, jadi gini, matahari kan terbit dari timur. Ya. Berarti kan sinar matahari pagi yang dibutuhin pohon untuk hidup itu kan dari timur. Nah, kamu lihat bagian mana yang paling lebat ditumbuhi lumut. Itu berarti arah timur. Ini kan paling lebatnya sebelah sini. Ya. Sedangkan arah ke samping sebelah sana ya ke belakangnya itu kan nggak ada lumutnya, nggak seberapa banyak kayak gitu kan. Cuma di arah sebelah sininya. Saya bisa pastiin timurnya itu ada di sebelah sana sekarang di sini. Gitu, jadi baratnya ada di sana. Jadi kita nggak akan kehilangan arah walaupun kita nggak pakai kompas. Nah, ini teknik survival ini. Gitu. Aku baru tahu banget loh, biasanya aku nggak pernah main-main ke Nah, sekali-kali makanya aku ajakin daripada motret terus kan. Ya. Jadi dia ini model teman-teman basicnya. Jadi motret. Di hutan pun dia jarang motret. Dev, lo mau nggak ngikut ngevlog? Gue mau lihat sarang king cobra nih, dekat nggak? Deket. Bohongin sama Panji teman-teman. Sama si Rijal juga nih, sama si Wisnu kemarin dibohongin sama. Bener nggak katanya nanya ke Rijal? Bener ya Jal ya? Bener nggak apa namanya tuh dibohongin? Parah banget, ini jauh banget. Dari tadi tuh agak ngoceh-ngoceh. Jauh bener sih katanya. Ya iyalah, kita nyari king cobra bukan. Kalau pengen deket gitu tiba-tiba apa ular-ular di rumah juga ada. Cuma kan kita nggak nyari ular rumah, nyari yang di alam. Makanya tapi keren. Nanti kalau misalkan udah bisa berhasil nemuin si king cobra di sarangnya, keganti capeknya sumpah. Jual yang lagi. Pokoknya hutan bambu tuh selain jadi
habitat atau rumah buat king cobra sendiri. Serangga beracun kayak kalajengking, kelabang, itu banyak juga. Makanya saya saranin kan tadi pakai sepatu kan. Ya. Gitu. Bukan apa-apa. Ini teras-teras pohon apa daun-daun yang masih di bawah-bawah gini. Nih, kamu lihat sendiri. Jadi kayak laba-laba kan? Iya. Nah, bahkan laba-laba pun nyarang di tempat-tempat kayak gini tuh. Makanya kita harus waspada. Nah, king cobra tuh satu-satunya ular Dev yang unik. Jadi dia beda sama ular lain. Si emaknya tuh bikin sarang, bikin rumah buat telurnya, terus dijagain sampai netes. Terus pas musim nelur, dia ngeremin telurnya, galaknya minta ampun. Asli musim kawin, telur, galak banget. Keren dah pokoknya. Semoga kita bisa nemuin ya. Nih udah lumayan jauh juga nih. Kita udah nggak bisa pakai kendaraan lagi, mulai dari roda 4 maupun roda 2 itu nggak bisa karena tadi akses tahu sendiri. Sampai jatuh-jatuh. Ya udahlah, semangat ya Dev ya. Semangat. Dev, Apa Pak Benci? lu tahu binatang ini nggak Dev? Tuh, Apa sih? nih, glowing. Ular. Kenapa sih ya rata-rata cewek kok males banget kalau sama glowing? Enggak. Ini tuh cakep loh. Ini loh Ih. glowing. Nih. Ini jarang banget bisa ditemuin di daerah-daerah yang bukan hutan apa namanya? Yang bukan hutan lembab. Pasti kalau hutan lembab itu kita masih bisa nemuin ini kok. Ya. Ini bukan glowing yang jenis obat nyamuk. Ya. Tetap geli sama ini. Masa takut? Anjir, aneh ya, para cewek itu termasuk istri saya sendiri teman-teman takut sama glowing. Iya, dan ini takut glowing loh, serius, takut glowing. Geli. Deh, ngomong-ngomong kan katanya 4 bulan terakhir ini udah buka channel kan? Ya, YouTube. bukan. Masih akun kecil sih. Lu lagi garap apa sih bikin. tentang apa sih? Kalau aku sih kebanyakan kayak bikin cover video klip gitu kak. Oh, oh iya benar. Itu lagi rame tuh sekarang tuh. Iya. Kayak Makanya gitu. kan lagi ikutin masa zaman now. Zaman now, zaman digital ya. Iya, zaman now. Tapi emang jujur satu hal kayak aku nih, selamat karena YouTube dalam artian bukan untuk karir sih, aku nggak terlalu penting berfokus kepada karirnya, tapi apa yang aku tahu terkait kehidupan satwa liar dan alam saya masih bisa sampaikan ke masyarakat dari si media online ini gitu ya. Jadi walaupun memang di station memang saat ini sulit untuk bisa masuk lagi ke arah sana, tapi ternyata YouTube ini sangat bisa untuk menjadi sarana penyampaian ke teman-teman walaupun terbatas ya yang menggunakannya, tapi kita jangan putus asa dalam artian jangan lemah, jangan patah semangat, karena sekarang itu eranya udah mulai masuk ke jaringan internet tuh mulai masuk sampai ke desa-desa. Jadi suatu saat YouTube akan bisa mengalahkan stasiun TV, percaya atau enggak deh? Yakin Percaya. saya. Aku Ngomong-ngomong yakin channelnya apa? Kalau aku sih namanya Akal. Gue sih udah tahu ya. Langsung di search saja Akal pasti muncul. Maksudnya promote buat teman-teman ya teman-teman nih. Dev ini udah kayak adik sendiri sebetulnya. Jadi dari zaman dia masih SMA, karena kan dulu tuh rumah kita di Bandung tuh kan samping-sampingan ya Iya, Dev ya. iya. Cuma karena saya pindah dari Bandung ke Purwakarta. Nah, Devi masih di Bandung sampai saat ini. Jadi posisinya memang tetanggaan lama gitu loh. Tahu sampai sekarang udah kuliah, sampai model apa segala macem udah tahu gitu. Makanya kemarin, Dev lu ikut yuk. Gue perlu talent cewek nih biar jadi pemanis. Jangan temen-temen nih kebanyakan yang nonton Panji nih Dev. Iya. Cowok 60%. Iya, suka dilihat dari grafisnya kan. Rata-rata cowok yang nonton Panji itu temen-temen. Makanya kan kalau ada wanita-wanitanya kan jadi seger ke kalian. Nggak butek lihat nih muka terus temen-temen. Ya. Ya. Itu tuh. Lihat ya, Dev. Itu, ini gundukannya nih. Nah, akhirnya berhasil juga teman-teman. Ini ada gundukannya. Tuh. Induknya jagain di samping gundukannya percis. Ini udah nggak akan salah lagi nih. Ini udah posisinya di sini udah sarangnya. Oke, kita nggak apa-apa harus. Agak atur jarak aja ya. Udah maju juga. Jadi itu jarak bagus. Wah, bagus banget.
posisinya kalau indukan king cobra teman-teman, dia nggak akan bereaksi ketika kita nggak terlalu dekat sama gundukan itu udah jelas gundukannya. Nah, gundukan itu adalah sarang yang dibuat sama ular ini dari ranting dan juga daun-daun bambu kering. Jadi Dev, posisinya dia ngebangun itu sebelum dia keluarin telurnya. Jadi sengaja suhunya secara alami, secara naluri sama dia diatur ya, supaya telurnya bisa netes. Nah, posisinya ini udah mulai masuk musim kemarau, dan nanti di musim penghujan anakan-anakannya tuh gampang untuk nyari makan. Jadi makanan ular king cobra itu bener lagi. Dia nggak akan pergi karena sifatnya tuh teritorial, ngejagain banget sarangnya teman-teman. Wih, sekarang nyerang mesti langsung nyerang. Ini kayaknya harus hati-hati deh. Jangan jadi dikit jauh. Jadi di sebelah sini nggak lebih aman deh. Saya khawatir malah ada sumber lain, tapi sebenarnya enggak sih. Jadi beda sama unggas atau burung teman-teman, yang posisinya itu saling ngejagain ya. Jadi si jantan sama betina itu saling backup, saling jagain sarangnya. Nah, kalau ular itu biasanya cuma betinanya aja. Jadi jantannya tuh belum tentu ada di sini. Teman-teman bisa dengar. Bahkan di sini masih ada suara burung-burung alam. Jadi emang masih jaga banget sih hutannya. Top. Tuh, masih benar-benar kedengeran kan suara-suara burung-burung yang cekrik. Nah. Jadi kita termasuk orang yang beruntung ya, kayak Iya. jaga king cobra gede banget. Enggak, ini kita mau observasi sarang. Saya yakin telurnya ada di sekitaran sini. Jadi gundukan tuh sama dia dibuat tipuan. Gundukan ini dibuat gede banget. Jadi supaya tuh dia sensitif banget. Kita berusaha untuk deketin ke arah gundukan, posisinya dia langsung reaksi. Jadi udah nalurinya untuk melindungi si anaknya sendiri gitu loh teman-teman. Oke. Hey. Wow. Wow. Oke. Mungkin Rijal bisa geser ke sini karena kita semuanya ini harus cari juga ya. Teman di rumah juga jangan sampai ikutin adegan yang kita lakuin, sekonyolan ini. Kalau kalian nggak ada niat untuk kepentingan apapun, tolong dimohon jangan. Karena memang tujuan saya datang ke sini adalah membuktikan bahwa ular ini sebelumnya saya temukan kawin. Pas proses mau kawinnya tuh saya nemu banget di lokasi, bukan lokasi sebelah sini tapi yang agak sebelah sananya waktu itu Dev. Iya. Tapi kok nyarangnya malah di sekitaran sini, sekitaran daerah sini dia nyarangnya. Masih siaga. Dari tadi tuh sempat nyerang terus. Iya. Nah, saya sekarang mau coba untuk cek dulu di belah mana ada telurnya. Mungkin indukannya agak sedikit kanteng ya. Kita coba cek. Yang pertama harus Panji lakuin adalah ngegeser indukannya supaya mau agak jauh dari sarang. Jadi supaya enggak beresiko ke saya, Devi sama Rijal nih yang megang kamera teman-teman. Oke, sebentar. Aku nggak ikut nggak apa-apa ya, Kak? Ini harus, nggak apa-apa. Saya mau tanganin dulu induknya supaya ini dulu. Ayo agak jauhan dikit. Nah. Ini repot nih Dev, kalau nggak ditangkap repot. Ayo.
Yes. Kayaknya kita harus tangkap dulu deh. Biar aman lah. Aku nggak berani nyamper sih, Kak. Hah? Nggak berani nyamper. Nggak apa-apa, di situ aja. Udah jarak paling benar. Oke. Hey. Galak banget ya. Oke deh, kita berhasil dapat indukannya. Jadi sini maju gak apa-apa, aman kok. Nggak apa-apa. Ini udah aman banget. Nih. Ini teman-teman. Ini Dev nih. Dev mau pegang? Jadi sebetulnya ular itu bukan hewan yang punya penyakit kok. Nah, jadi dia setiap 1 tahun 6 kali. Jadi dalam 1 tahun Nggak apa-apa nih pegang. Gak apa-apa, aman. Kalau racunnya itu bukan ada di badannya, tapi di kepalanya. Jadi 1 tahun 6 kali ular tuh ganti kulit buat menghilangin parasit sama kutu yang ada di tubuhnya Dev. Nah sekarang daripada kita pas ngorek-ngorek sarangnya diserang tiba-tiba dari belakang sama ular ini, mending kita tangkap kayak gini posisinya, lebih aman. Di sini nih, kita carinya ini. Dia nyimpen telurnya sebelah mana ya? Oh ini nih. Oh. Tuh, lihat nggak? Nih, tuh. Oh iya benar. Telurnya seru. Nih. Oh, ada yang nggak jadi separoh. Nah, ini selup namanya. Ini selup nih. Jadi ini telur yang pembuahannya nggak berhasil. Akhirnya dia nggak ada embrio. Jadi mati. Telur ini mati. Jadi karena pembuahannya nggak berhasil, ini pasti mati. Tapi ada yang banyak kok yang masih sehat itu. Nah ini sehat masih. Nih. Jadi telur-telurnya panjang kurang lebih sekitar 10 sentian kayaknya ya. Ada nggak? 8 sampai 10 cm ya? Ada sih. 8 sampai 10 sentian teman-teman, dan ini udah mulai ada beberapa bagian yang keriput, berarti ini telur udah hampir sekitar 2 bulanan. Ya. Jadi keriput ini Dev, si embrio yang ada di dalam telur ini, dia itu menghisap cairan putih. Ya. Yok, jadi sebutnya tuh yok gitu loh. Yok. Istilahnya itu yok tuh kehidupan buat si embrio, si anak ular. Nah nanti ketika yoknya udah semakin habis dan jadi badannya, lama-lama ini tuh nanti kempes, dan akhirnya si telur ular ini akan anaknya netes, ngobros si ini. Nah posisi sama kayak telur burung yang tadi kita lihat, nggak boleh dibalik-balik kalau reptil. Kalau dibalik nggak akan jadi akan mati embrionya. Kita simpen. Ini kan udah mati ya, kita simpen juga. Oke. Ini ada kurang lebih sekitar 18-an di dalam sarang ini. Cuma tujuan kita bukannya untuk menangkap induk dan mengambil telurnya teman-teman, tapi adalah monitoring atau kita buktikan bahwa alam Nusantara ini masih bisa menjadi lokasi atau tempat yang pantas untuk kehidupan si ular jenis king cobra ini teman-teman. Padahal tahu nggak Dev, di beberapa daerah ular ini sangat ditakuti dan bener-bener dia udah nggak punya tempat untuk tinggal lagi. Sampai ketemu juga kan pada dibunuh. Nah itu salahnya. Padahal kan harusnya manusia juga nggak egois ya. Jadi bisa berbagi tempat atau habitat. Nah ini kita tahu sendiri, untuk sampai ke lokasi ini perjalanan ini kan ngerti kan, Ya, jauh banget. Jauh.
Oke, kita tutup lagi sarangnya. Devi agak jauh deh. Ini kita lepas. Nah, dia langsung jaga lagi deh, kayak gitu. Oke teman-teman, ini udah makin sore. Sekarang jam berapa deh? Ada jam 4-an ya? Iya, iya. Oke, kayaknya daripada kita kemalaman nanti di jalan, mendingan kita cepat-cepat buat segera ninggalin daerah ini karena khawatir hewan liar lainnya yang tentunya lebih berbahaya dari king cobra ini keluar.